teman yang ada di Malang, Malang Raya. Kemungkinan juga ada yang pernah bertemu saya secara virtual maupun secara langsung. Nah, itu kesibukan saya saat ini sebagai tim staf Tokopedia di Malang. Gitu. Oke, berarti untuk Tokopedia sendiri kalau kantor secara lokal itu ada di beberapa daerah juga ya, Mas? Nggak cuma terpusat di Jakarta aja. Ya, betul. Untuk saat ini kita ada di 7 lokasi. Nah, untuk di mananya aja, nanti juga saya akan kasih tahu, termasuk tim Tokopedia yang ada di area, itu siapa aja, nanti juga akan saya kasih tahu. Gitu. Oke, makanya berarti teman-teman harus ngikutin kelasnya sampai akhir, karena nanti di akhir, untuk yang misalnya teman-teman di luar Malang, itu Mas Fadli akan ngasih tahu nomor kontak ya, teman-teman di beberapa daerah tempat lokasi kantor Tokopedia. Gitu. Oke, nah boleh dong Mas diceritain kan Tokopedia ini produk Indonesia ya, nasional ya, anak Indonesia. Nah, boleh diceritain nggak, sharing sedikit cerita sukses dari salah satu seller Tokopedia yang mungkin nanti bisa memotivasi teman-teman peserta lainnya untuk berjualan atau untuk ya melakukan aktivitasnya di Tokopedia. Siap. Ya, Mbak Devina. Terima kasih. Nah, kalau di Malang sendiri nih, karena saya juga posisinya sekarang ini untuk penempatan di Malang, ada beberapa UMKM yang memang kita rutin untuk melakukan bimbingan. Nah, salah satunya yang menurut kami secara pencapaian achievement itu cukup bagus dan tidak kalah dengan teman-teman UMKM lainnya ada dari Bu Maya. Beliau pemilik dari toko Krishna Collection. Nanti teman-teman juga bisa searching nama tokonya di Tokopedia, Krishna Collection. Nah, di situ beliaunya buka dari mulai tahun 2019 karena kita hadir di area itu dari tahun 2019 dan sampai saat ini beliau tetap aktif jualan dan alhamdulillah dengan adanya kita support dan kita bantu penjualan yang mereka miliki sekarang kurang lebih sudah ada 1.700-an produk yang sudah terjual di dianya Collection gitu. Dan masih banyak yang lainnya sebenarnya termasuk nanti juga di materi akan saya jelaskan gimana caranya teman-teman seller itu bisa survive di saat pandemi yang masih saat ini berlangsung. Oke, keren Mas. Berarti nanti ini ya, kalau nggak salah kan nanti setelah mereka teman-teman jadi seller, ini juga ada grup Facebook keluarga Tokopedia ya Mas? Ya betul, kita juga ada di Tokopedia itu ada yang namanya komunitas keluarga Tokopedia di mana nanti teman-teman seller ya terutama yang sudah jadi seller ya. Kalau belum jadi seller monggo nanti buka toko dulu, aktivitas jualan dulu karena kalau misalkan belum resmi jadi seller nggak boleh masuk sama tim keluarga Tokopedia. Nah, di situ nanti teman-teman kalau sudah jadi seller Tokopedia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, sharing-sharing dari teman-teman seller yang sudah lama. Jadi nanti teman-teman juga akan berkembang lebih dalam lagi secara keilmuan dari jualan online di Tokopedia-nya gitu. Berarti memang kalau sudah join Tokopedia, sudah jadi seller, insya Allah akan dibantu sama tim Tokopedia ya untuk mengembangkan tokonya. Betul sekali. Oke, sip kalau gitu. Oke, ini kayak kita sudah jam 2:23. Kita langsung masuk aja ke materi. Kepada Mas Fadli, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Devina. Nah, saat ini saya akan share screen dulu ya ke teman-teman. Oke, boleh dibantu feedbacknya Mbak Devina, apakah sudah tampil layarnya? Layarnya sudah tampil, tapi belum full screen, Mas. Oke. Oke, saat ini sudah terlihat. Sudah, Mas Fadli. Oke, ya terima kasih teman-teman sekalian yang saat ini sudah hadir di siang hari ini meskipun teman-teman juga mungkin kebanyakan teman-teman adalah muslim dan lagi menjalankan ibadah puasa, teman-teman juga masih tetap semangat untuk mendengarkan materi pada webinar series kali ini. Nah,
tujuan kami di Tokopedia ingin juga salah satunya membantu teman-teman UMKM agar apa? Produknya, hasil jualannya itu bisa lebih dikenal secara luas, secara nasional. Intinya pada itu ya. Jadi teman-teman nanti ini juga akan saya kasih tahu caranya buka toko itu seperti apa dan caranya survive termasuk di awal-awal ketika kita sudah buka toko kita harus ngapain aja ya. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah pernah ada yang buka toko. Nah, kadang kan bingung tuh, aku udah buka toko, udah upload terus ngapain ya? Terus kok kayaknya nggak ada yang beli dan sebagainya. Nah, itu makanya kita cari tahu dulu ilmunya kayak gimana sih sebenarnya. Nah, oke, kenalin. Nah, aku tadi sebenarnya udah dikenalin sama Mbak Devina. Nama saya Fadli. Saya sebagai City Seller Performance Tokopedia ada di Malang. Khususnya saya juga akan membantu teman-teman seller di Malang Raya, dari kabupaten, kota maupun Batu. Instagram saya ada di situ. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya secara personal, boleh sekali via DM, itu juga silahkan. Nah, teman-teman kemungkinan dari apa yang sudah dialami pada saat pandemi saat ini, penjualannya pada turun, ya kan? Terus gimana nih layanan pengiriman yang tepat kalau misalkan jualan online? Mungkin teman-teman seringnya cuma jualan secara lokal. Nah, kalau misalkan online itu kayak gimana pengirimannya? Terus kalau misalkan sudah buka toko, gimana ya untuk dapat banyak pembeli dari Tokopedia? Karena apa? Kalau misalkan kita cuma buka toko, terus upload, udah ditinggal gitu doang. Ya, namanya pembeli nggak akan datang. Karena apa? Pembeli itu ditarik ya. Nah, dengan cara apa? Ya, macam-macam. Dari segi promo, terus desainnya, produknya seperti apa. Nah, teman-teman, di Tokopedia semua ada dan juga semua bisa. Karena apa? Buka toko di Tokopedia itu pada intinya adalah gratis, nggak perlu bayar sewa apapun. Dan Tokopedia juga sudah bisa menjangkau 98% kecamatan di Indonesia. Yang mana artinya teman-teman mau kirim ke pelosok mana? Dari Sabang sampai Merauke, pokoknya itu pasti bisa. Ya, ya kalau dari segi apa istilahnya durasi pengiriman, lamanya pengiriman ya menentukan dari mana dan kemananya. Dan layanan pengiriman terlengkap. Mau teman-teman nanti juga pakai aktifkan bayar di tempat itu sudah bisa. Terus teman-teman mau pakai khusus jasa pengiriman kesayangan, contohnya ada JNT, JNE, macam-macam, itu juga boleh. Fitur-fitur pilihan pendukung jualan itu juga sangat lengkap. Kalau misalkan teman-teman mau beriklan, terus teman-teman mau mendiskon harga produknya, teman-teman mau memberikan voucher ke pembelinya, itu juga bisa. Nah, teman-teman, saat ini di Indonesia sudah ada 143 juta penduduk Indonesia yang sudah terhubung dengan internet. Dan itu apa artinya? Artinya adalah teman-teman punya yang namanya target market yang sangat besar. Sekarang ini kalau nggak salah secara total penduduk Indonesia sekitar 260 apa sampai 270 juta ya. Nah, itu dari situ 143 juta mereka sudah connect internet, di mana mereka pasti ngerti yang namanya Tokopedia. Paling tidak pernah tahu googling juga dan ketemu produk yang ingin dibeli di Tokopedia. 83% ternyata ya secara survei mereka itu ke toko offline ya untuk lihat-lihat dan ternyata belinya itu secara online. Nah, apakah dari teman-teman sekalian pernah mengalami hal ini? Contohnya saya sendiri jalan-jalan ke mall, terus lihat sepatu kok bagus ya. Ternyata ketika saya lihat di online, ternyata ya mungkin ada harga yang sama. Ternyata mereka juga menawarkan promosi, gratis ongkos kirim, terus cashback. Nah, yang di mana artinya kita juga akan lebih tertarik secara beli secara online. 70% di antara mereka itu juga seringnya belanja online daripada offline. Termasuk sekarang ini tren karena ada pandemi ya, pandemi corona saat ini, tren belanja itu kebanyakan sudah berganti atau berpindah banyak secara online-nya daripada offline-nya. Termasuk sekarang kalau misalkan mau prepare baju-baju lebaran ya baiknya belinya online aja daripada nanti berdesak-desakan takutnya ada apa-apa ya tertular dan sebagainya, saya juga nggak tahu. Teman-teman untuk menghindari hal tersebut ya bisalah beli secara online tentunya di Tokopedia.
teman-teman, ini akan saya play dulu untuk videonya. Oke. Virus corona mengancam perekonomian Indonesia. Pemerintah menyiapkan UMKM atau sektor usaha mikro kecil dan menengah jadi salah satu sektor yang terimbas virus corona. Karena adanya pandemi kayak gini, penjualan Najani itu turun sekitar 40%. Padahal kita tuh udah siapin desain-desain lebaran dan udah produksi itu udah dari bulan Februari kemarin. Terus 2 toko kita juga yang offline tuh harus tutup. Sedangkan tim Najani itu kan ada 35 orang yang masih bekerja dan masih harus digaji. Kita secara cepat langsung udah libur aja gitu. Kesehatan itu yang paling penting di kita. Saya sama staf saya juga harus menjaganya itu ya libur gitu. Di keadaan kayak gini nggak mudah sih emang, tapi bikin kita jadi lebih kreatif gitu. Akhirnya kita bikin itu aja yuk, coba bikin mukenanya tapi motif-motif Najani, karena ibu-ibu suka masak kan di rumah, jadi kita bikin apron aja. Dan alhamdulillah ternyata 2 produk itu tuh diminatin banget. Awalnya Klinik Kopi hanya datang dari sekitar Jogja, dari Semarang, dari Surabaya atau dari Jakarta. Tiba-tiba dengan kondisi kayak gini, dari Palu, dari Merauke, dari Kalimantan itu order. Jadi dengan berjualan online sebenarnya kita masih dapat penghasilan dan bisa ngasih subsidi pokok kepada pegawaiku, dan yang paling penting kita bisa melewati krisis ini sebagai keluarga Klinik Kopi. Sempat mikir gitu, apa ya yang bisa Najani lakuin untuk membantu sesama. Terus saya kepikiran tuh, kalau gitu kita bikin masker aja yuk, masker lucu-lucu gitu motif Najani juga. Nah nanti hasil penjualan masker kita sumbangin lagi ke orang yang membutuhkan gitu. Aku menganggapnya ini sebagai badai besar. Ketika kita bisa melewati badai ini, sebenarnya kita akan jauh lebih sukses dan jauh lebih kuat untuk kedepannya. Gitu. Ternyata banyak harapan di tengah ketidakpastian. Menjawab perubahan sebagai tantangan agar terus bisa bertahan. Agar kita bangkit dan bisa menyongsong hari ke depan lebih baik. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu, bukan salah satunya, 2 cerita dari teman seller yang berjualan di saat pandemi ya. Ini dibuat di tahun 2020 juga, di mana salah satunya yang bisa saya ceritakan, Najani ini pada awalnya fokusnya memang dia jualan khusus untuk busana muslim untuk wanita. Nah, pada waktu itu ternyata yang namanya ekonomi itu berubah ya, tren penjualan juga sangat berubah. Terus akhirnya berubah pikiran dan juga berubah istilahnya pivot kalau dalam bisnis itu ya. Selain dia jualan tetap busana muslim, dia juga jualan produk lain. Contohnya yang tadi diceritakan di video itu ada apron dan juga masker-masker. Ya, itu salah satu gimana caranya teman-teman seller tetap bisa berkembang dan bertahan di saat pandemi. Dengan caranya apa? Tetap berinovasi, membuat satu produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, selain itu dari Mas Pepeng ini dari Jogja, dari Klinik Kopi, karena memang sebelumnya dia itu belum pernah jualan di Tokopedia, dan ternyata ada pandemi, dia akhirnya merubah sistem penjualannya dari offline-nya yang memang tutup, terus akhirnya dia online. Ternyata tidak disangka-sangka 90% penjualan kopi itu dapatnya malah dari Tokopedia, dan itu memang sangat-sangat membantu teman-teman seller juga di saat pandemi saat ini. Nah, kemungkinan juga akan banyak cerita yang lainnya, termasuk saya dari tim kategori dari kategori olahraga. Ada salah satu teman seller saya juga meningkat hingga berapa persen ya, dari penjualannya secara rutin itu cuma 100 jutaan sampai hingga 300-400 jutaan, dan itu sangat-sangat menarik sekali ya.
nyata memang ada kategori yang tumbuh dan juga ada yang kategori yang turun, tapi dengan adanya penurunan itu teman-teman juga harus tetap bisa berinovasi. Nah, ini contohnya ada dari toko Tabi Toserba. Buka dari bulan Maret 2020. Nah, ini screenshot dari bulan April 2020 ya. Dari follower yang masih 28, terus badge-nya, badge itu apa? Peringkat ya. Peringkat, nah seperti ini nih. Ini masih bronze 5, di mana ini menandakan tokonya masih baru dan penjualannya masih sedikit. Ternyata teman-teman di bulan Oktober 2020 toko Tabi Toserba ini sudah silver 3 dan followernya juga semakin banyak. Yang artinya adalah toko Tabi Toserba ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat, terutama pembeli di Tokopedia. Jadi teman-teman ketika sudah buka toko, langkah-langkahnya juga nanti jika diikuti, nanti di webinar ini juga akan saya jelaskan. Jangan berkecil hati kalau misalkan masih belum ada penjualan, tetap teman-teman berinovasi dan berkreasi untuk melakukan promosi yang tepat pada sasarannya. Nah, teman-teman kalau misalkan baru mau jualan di Tokopedia ini, kira-kira kalau produk yang akan dijual di Tokopedia ini modelnya seperti apa sih? Nah, nanti teman-teman juga harus cari tahu dari secara pribadi teman-teman itu apakah reseller atau produsen ya, produksi untuk produk sendiri. Nah, kalau sudah tahu, oh saya ini reseller, oh saya ini produsen, teman-teman cari tahu kategori produk yang dijual itu apa. Ya, apakah makanan, minuman, kerajinan, fashion, dan sebagainya. Terus teman-teman bisa memulainya dengan produk yang dibutuhkan oleh pasar yang lebih luas. Jangan istilahnya membuat produk yang kebutuhannya sedikit. Karena apa? Teman-teman akan terbatas dari segi pasarnya dan otomatis penjualannya juga kemungkinan akan lebih minim sekali kalau misalkan kebutuhan pasarnya itu juga sedikit. Nah, teman-teman bisa juga jual produk-produk kategori hobi. Istilahnya teman-teman bisa tetap melakukan hobi yang disenangi, termasuk juga tetap bisa mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya tadi yang saya ceritakan ada kategori sepeda yang memang atau olahraga yang memang sangat-sangat naik di saat pandemi. Nah, teman-teman juga boleh coba kategori yang lain dan sekiranya memang dibutuhkan dan pasarnya cukup luas. Jadi teman-teman memulai itu mudah ya. Caranya seperti ini. Nah, slide ini nanti akan saya lanjutkan slide-nya. Tapi sebelum itu, teman-teman kalau misalkan sudah tahu memulai itu mudah, ternyata ada yang lebih sulit. Apa? Action-nya. Ya, memulai memang mudah, tapi action-nya itu sulit. Ya, seperti itu biasanya ya. Oke, saya mulai ikut webinar. Oke, saya mulai untuk download aplikasi Tokopedia. Tapi ternyata ketika sudah download, saya agak males untuk upload produk, saya sudah upload produk ternyata agak males untuk promosi. Nah, itu jangan sampai terjadi ke teman-teman UMKM sekalian. Nah, kalau misalkan teman-teman saat ini sudah tahu dan saat ini memang sedang mengalami pandemi yang memang masih saat ini berlangsung, ya, terus dalam menghadapinya, kita dalam berbisnis itu seperti apa sih? Ya tentunya kita harus punya produk yang dijual ya. Terus, nah yang kedua ini, buka toko di marketplace ini sebagai ikhtiar atau usaha teman-teman untuk melariskan dan melanjutkan usahanya untuk menyambung pendapatan. Dan setelah buka, teman-teman juga perlu mengembangkan brandingnya. Nah, kalau branding ini nggak akan saya bahas di materi saat ini, tapi teman-teman juga bisa belajar di tempat lain juga boleh. Yang pada intinya teman-teman itu nggak hanya dikenal karena produknya, ya, tapi dikenal karena mereknya juga. Misalkan ada yang jualan keripik tempe. Nah, keripik tempe dibangun atau diupload di Tokopedia terus dikasih harga yang murah banget dan akhirnya orang itu tahu ini keripik tempe. Tapi dia jualannya belum membangun brand. Alias dia jualannya kiloan. Nah, itu sayang banget eman ya kalau menurut orang Jawa itu eman gitu ya. Karena apa? Dia itu nggak bakal dikenal ya secara lebih luas. Nah, harusnya teman-teman juga sudah memikirkan ketika buka toko di marketplace, namanya itu juga dipikirkan yang menarik dan bagus sesuai dengan brandnya, kalau bisa seperti itu. Secara riset dan data,
hampir 100% penjual di Tokopedia itu UMKM. 94%-nya itu berskala ultra mikro. Maksudnya apa ultra mikro ini? Ultra mikro itu adalah di mana teman-teman penjual UMKM seller itu mereka memang membuat toko di Tokopedia memang sebagai sampingan. Nah, dan ternyata juga ada kadang ketika memang sudah buka toko malah mengalahkan penghasilan utamanya. Nah, maka dari itu teman-teman juga jangan istilahnya berkecil hati, nanti tetap harus semangat gimana caranya penghasilan utama itu juga tetap jalan, penghasilan sampingan misalkan buka toko di Tokopedia itu juga harus tetap jalan. Kalau bisa melebihi itu lebih bagus lagi. Karena apa? Kita dimudahkan secara online seperti itu. Nah, yuk buka toko di Tokopedia. Ini langkah selanjutnya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu aplikasi Tokopedia, nah, nanti juga siap-siap di-download aja. Nah, nanti juga akan saya jelaskan. Pertama, teman-teman kalau misalkan mau buka toko, download aplikasi Tokopedia. Nah, aplikasi Tokopedia itu ada 2. Kalau di Android ya. Nah, satunya pakai aplikasi Tokopedia Seller. Saran saya secara pribadi nanti teman-teman kalau mau buka toko langsung aja download yang namanya aplikasi Tokopedia Seller. Tapi ini hanya tersedia di Android. Kalau di iOS, mohon maaf saat ini masih belum tersedia. Kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan langsung buat akun, login atau daftar pakai nomor HP-nya atau emailnya itu juga boleh. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman tinggal klik buka toko gratis. Nah, ini contohnya ya, istilahnya contohnya aplikasi Tokopedia yang biasa. Ada yang biasa, ada yang Tokopedia Seller. Maksud saya ya, aplikasi Tokopedia yang biasa ini khusus untuk buat belanja. Fitur-fiturnya lebih banyak untuk belanja, tapi sebenarnya ada fitur yang buat jualan. Nah, saran saya secara pribadi memang mendownload aplikasi Tokopedia Seller biar apa fitur-fitur jualan 100% bisa digunakan di aplikasi Tokopedia Seller. Aplikasi Tokopedia Seller tidak bisa digunakan untuk belanja ya. Itu teman-teman jadi perlu diingat. Aplikasi Tokopedia satunya untuk belanja, satunya buat jualan. Namanya Tokopedia Seller. Ini langkah-langkahnya kalau misalkan teman-teman nanti download aplikasi Tokopedia untuk belanja, bisa juga daftar toko seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman buka aplikasinya, terus diklik di pojok kanan bawah, ada yang namanya akun. Setelah itu nanti teman-teman masuk ke akun toko. Di situ akan ada tombol buka toko gratis. Gitu. Nah, teman-teman nanti tinggal melanjutkan untuk mengisi nama tokonya, terus link tokonya, baru deh klik lanjut. Nah, kalau sudah dimasukkan alamatnya. Alamatnya ini harus benar-benar sesuai dengan PIN map Google ya. Biar apa? Kurir, kalau misalkan ada kurir pakai Gosen atau Grab ataupun Si Cepat dan sebagainya yang mau ambil ke tempat teman-teman seller, itu nggak kesasar. Jadi jangan dipilih seenaknya ya, tapi dipilih PIN-nya yang sesuai dengan alamatnya. Nah, kalau sudah selesai diisi semua, baru deh tokonya udah jadi. Nah, kalau sudah jadi tokonya, nanti teman-teman jangan khawatir ya, aduh Mas saya ketinggalan kemarin apa ini belum saya bisa praktekkan. Jangan khawatir, nanti materi akan saya share terutama untuk yang buka toko, jadi nanti teman-teman bisa praktek sendiri. Nah, nanti juga akan ada formulir ketika teman-teman sudah mendaftarkan tokonya di Tokopedia, nanti kita akan data dan jika domisili teman-teman nanti ada di area yang mana ada tim Tokopedia-nya, maka nanti akan kita juga bantu dan hubungi. Gitu. Nah, sebelum untuk membuka toko, nah ini setelah tadi itu sebenarnya prakteknya ya gimana ya. Nah, ini sebagai teorinya. Ketika nanti teman-teman buka toko, itu seperti apa sih? Yang pertama, tentunya nama toko harus disiapkan. Nah, nama toko ini kadang ada yang bingung. Nama toko ya, bukan nama pribadi. Saya juga mohon maaf mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Karena apa? Ada beberapa UMKM, Mas ini nama diisi apa? Ya nama toko. Waduh, saya nggak punya nama toko, Mas. Gitu. Ini agak sulit. Karena apa? Teman-teman diwajibkan punya nama toko.
Dan jangan menginput atau memasukkan nama pribadi. Karena apa? Ini toko, bukan nama pribadi kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya nama toko. Saran saya diambil dari mana? Contohnya dari produknya ataupun dari brandnya, mereknya. Misalkan saya belum ada nama toko, Mas, tapi saya jualannya makanan, snack-snack kayak gitu, ya cobalah. Mungkin seperti ini. Contoh aja ya. Jajanan murah Malang atau jajanan Malang, itu boleh seperti itu, atau di yang lainnya boleh. Mas, apakah perlu kita menaruh nama kota di nama toko? Ya, antara perlu nggak perlu sih. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih ingin menargetkan secara lokal itu lebih dikenal, ya pakai nama toko yang ada nama kotanya. Itu lebih baik. Tentukan link toko. Link toko ini juga kita setting ya. Nah, ini juga nanti ketika diformulir akan saya tanya yang namanya nama atau link toko. Nah, link toko itu seperti apa? www.tokopedia.com/link toko. Nah, itu yang saya maksudkan. Nanti juga ada contohnya. Jadi teman-teman ketika sudah nanti akan buka toko, diinput namanya, nama tokonya, terus link tokonya juga diisi. Sesuaikan dengan nama toko aja. Tapi link toko ini nggak bisa panjang-panjang ya. Ya paling tidak merepresentasikan atau mewakilkan dari nama toko yang sudah dibuat. Terus siapkan alamat lengkapnya. Kayak gitu ya. Nah, ini yang tadi sebenarnya sudah saya jelaskan secara singkat ya. Ya kalau misalkan mau cari nama untuk buka toko di Tokopedia itu kayak gimana? Pilih nama yang singkat, terus target pasarnya itu siapa, terus nama yang memiliki makna ya. Kalau ini terserah teman-teman seller mau pakai apa terserah, dan juga hindari sulit istilah yang sulit dipahami. Contohnya kita orang Indonesia terus ada yang pakai yang namanya bahasa Zimbabwe, Afrika dan sebagainya. Saya nggak rasis, mohon maaf. Tapi misalkan ada yang pakai bahasa lain ternyata sulit bagi orang Indonesia untuk membaca dan mengejanya. Saran saya jangan dipakai nama toko yang seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa? Nanti akan menyulitkan ketika mungkin ditanya ya, kita sebagai seller atau penjual ditanya teman, kamu punya toko di Tokopedia? Iya punya. Nama tokonya apa? XYZ, ZM, BBW, dan sebagainya. Waduh, sulit banget kan. Orang kalau misalkan dikasih tahu terus nggak hafal, itu berarti udah termasuk kategori sulit, tidak mudah dihafalkan. Nah, cari inspirasi nama di Google, misalkan apa, berkaitan dengan apa, nah itu boleh silakan. Kembali lagi ini terserah ke teman-teman seller, yang penting nggak usah panjang-panjang, jangan sulit-sulit dibacanya. Link tokonya, nah ini yang saya maksudkan ya, tokopedia.com/nama domain atau linknya. Nah, hindari kata-kata kalau bisa hindari ada angka-angkanya, kecuali nama tokonya ada angkanya juga boleh. Ini nanti kalau misalkan keluar angka 1, 2, 3 dan sebagainya itu lebih baik jangan. Udah ketikkan sesuai dengan nama tokonya aja. Nah, ini juga perlu diingat ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah pernah buka toko di Tokopedia terus lama banget nggak pernah dibuka atau nggak ada aktivitas di situ, maka sistem secara otomatis akan mengarsipkan. Nah, selama 1 tahun kalau nggak dibuka sama sekali ya. Nah, otomatis link tokonya akan menjadi tambahan ada arsip. Yang artinya apa? Toko itu sudah pernah diarsipkan karena apa? Nggak pernah buka atau jualan sama sekali di Tokopedia. Kayak gitu. Oke. Nah, ini selanjutnya teman-teman juga perlu menyiapkan alamat untuk memproses pesanannya. Nah, karena apa? Nanti kalau misalkan teman-teman lupa mencantumkan alamat atau alamatnya nggak pas, ini yang bahaya. Karena apa? Nanti kalau ada kurir si cepat, contohnya si cepat atau antar aja yang mengambil ke tempat kita, ini akan kesulitan dan akhirnya teman-teman yang punya pesanan atau orderan itu nggak keproses kan eman. Seperti itu, sayang banget. Nah, teman-teman untuk mengembangkan toko setelah kita buka toko, terus tahu caranya menentukan nama toko yang bagus, itu selanjutnya adalah kita kembangkan. Ya, jangan cuma diam aja, udah buka toko, udah aku nggak tahu caranya kayak gimana. Ya, teman-teman harus cari tahu. Jangan istilahnya nunggu tim Tokopedia aja yang menghubungi dan sebagainya. Nah, teman-teman yang butuh ya, teman-teman nanti bisa cari tahu, nanti juga akan saya kasih tahu channel-channel Tokopedia di mana teman-teman juga bisa belajar lebih dalam lagi mengenai ilmu penjualan online
di marketplace, tentunya di Tokopedia. Oke, yang pertama adalah halaman produknya harus menarik ya. Terus layanan pengirimannya juga lengkap, karena apa? Kalau misalkan nggak lengkap, contohnya aku senangnya pakai JNE aja. Nah, padahal kadang juga ada di daerah tertentu JNE lemot dan sebagainya. Nah, kita akan membatasi preferensi pilihan pembeli. Padahal pembeli itu sukanya pakai si cepat. Ternyata kita bukanya cuma pakai JNE. Nah, ini juga sudah kelemahan. Karena apa? Kita nggak buka semua jasa kirim. Itu jangan sampai, lebih baik buka semuanya. Kecuali memang menurut teman-teman itu sangat-sangat parah dalam pelayanan. Nah, jangan pakai itu juga boleh, terserah. Lakukan pemasaran. Ya, pemasaran dalam artian gimana loh? Mas, saya buka toko tujuannya lebih banyak dikenal ya. Nah, istilahnya gini teman-teman, kalau sudah buka toko di Tokopedia, teman-teman kan punya toko baru. Nah, toko baru kalau nggak dikenalin, ya mana ada orang yang kenal. Nah, maka dari itu teman-teman kalau punya sosmed, dibantu promosikan tokonya di Tokopedia. Halo teman-teman follower, contohnya kayak gitu. Kita baru buka toko di Tokopedia loh, ada promo voucher cashback khusus bagi 10 pembeli pertama. Contohnya seperti itu saja. Contohnya, istilahnya kita melakukan grand opening secara online di Tokopedia. Terus kemasan produknya juga harus menarik, biar apa? Orang itu ingat, saya pernah order di sini dan ternyata packingnya bagus, aman banget, terus di dalamnya ada kartu ucapan terima kasih dan sebagainya. Jadi orang itu akan teringat, nggak cuma biasa-biasa aja. Kita kirim produknya terus sudah di bubble wrap, di plastik, di isolasi, lakban, udah kirim gitu doang. Nggak akan ada istilahnya ingatan yang bermakna buat pembelinya. Nah, maka dari itu kita harus memberikan kemasan yang menarik. Terus memberikan pelayanan yang berkesan. Kita cepat jawab chatnya, kayak gitu. Salah satunya seperti itu. Kita juga memberikan bonus khusus dan sebagainya. Nah, ini contohnya halaman produk yang jadi ada fotonya, terus deskripsinya juga lengkap. Ya, termasuk judulnya juga harus benar. Oke, nah seperti itu. Kita lanjut ke masuk halaman produk. Untuk membuat produk yang menarik, dengan istilahnya untuk upload di Tokopedia harusnya seperti apa sih? Ada 4 hal. Teman-teman boleh screenshot, boleh istilahnya mencatat, boleh, silakan. Termasuk nanti akan saya berikan rumusnya ya. Nah, 4 hal ini silakan teman-teman catat. Oke. Sudah. Nah, yang pertama ini ada rumusnya. Untuk membuat judul atau nama produk, ini ada rumusnya. Saya sekali lagi kasih tahu, ini ada rumusnya. Jangan buat atau ngasih judul seenaknya sendiri ya teman-teman ya, karena apa? Itu pengaruh. Teman-teman mungkin ada yang bilang saya sudah buka toko, sudah upload produk, tapi nggak ada yang mampir, nggak ada yang beli. Karena apa? Salah satunya mungkin salah uploadnya, fotonya jelek dan sebagainya. Nah, maka dari itu di sini kita belajar nih. Contohnya yang pertama, judulnya. Rumusnya adalah jenis atau kategori produk itu ditaruh di awal, baru ada merek, belakangnya baru keterangan. Contoh yang bagus adalah seperti ini. Tiger, ini adalah, ini bukan contoh yang bagus, tapi yang sebelah ini adalah contoh yang bagus. Karena apa? Merek di sini ditaruh di awal. Sedangkan kalau misalkan mereknya masuk ke 2 kata, ini juga akan menghabiskan istilahnya proporsi judul yang tampil di Tokopedia. Harusnya apa? Ya ini harusnya sandal kulit ditaruh yang pertama. Karena apa sih? Nah, mungkin teman-teman juga ada yang penasaran, kenapa kok kategori atau jenis itu ditaruh di depan? Padahal saya pengen dikenal mereknya. Mohon maaf teman-teman, orang pasti akan tahu berdasarkan produknya dulu. Kecuali kalau merek teman-teman itu sudah yakin dikenal secara nasional, taruhlah di depan. Contohnya Wardah, Bedak monggo silakan. Nah, itu boleh karena apa? Merek sudah dikenal secara nasional. Nah, kalau misalkan kemungkinan dari teman-teman UMKM ada produk-produk yang belum menjangkau secara nasional, ditaruhlah di awal berupa jenis atau kategori produk. Biar apa? Membantu secara organik. Produk ini akan naik dalam pencarian di Tokopedia. Nah, ini contohnya yang bagus adalah tas rotan Ayu Handmade, ini sebagai merek, terus keterangan bulat putih 20 cm. Ya, ini keterangan bentuknya, keterangan warnanya, keterangan besarnya. Ini lebih bagus dan lebih lengkap. Nanti teman-teman kalau upload judul produknya seperti ini ya. Oke. Terus selanjutnya, nah
kadangkala saya juga menemui teman-teman yang sekedar foto produknya ya ala kadarnya lah, entah itu difoto tumpuk-tumpuk atau cahayanya itu kurang terang dan sebagainya. Padahal apa? Pembeli kalau beli online pengennya tahu lebih dalam ya, istilahnya dalam lebih dalam itu seperti apa? Karena pembeli kan nggak bisa meraba, melihat secara langsung, meraba, melihat secara langsung dan merasakan istilahnya kayak gitu. Jadi kita hadirkan secara visual, foto, lebih baik juga ada videonya. Nah, video juga bisa ditaruh nih di produk di Tokopedia, tapi nanti teman-teman upload dulu di YouTube, terus taruh linknya di hasil uploadnya, hasil di kolom produknya Tokopedia. Nah, ini contohnya ya, jual bunga dari depan atau dari agak atas, ini jualan keripik tempe, di fotokan bersama packingnya, kardusnya, terus diperlihatkan seperti ini. Kalau misalkan dikirim, nah boleh seperti ini. Kalau teman-teman mau kasih watermark, boleh banget. Di Tokopedia masih diperbolehkan. Mungkin kalau di marketplace ada istilahnya penolakan dan nggak boleh, tapi di Tokopedia masih boleh, asalkan jangan berlebihan. Contoh, ini keripik tempe ya, biasanya tempe terus di fullin kayak gini. Itu menurut kami jelek. Ya, apalagi menurut pembeli. Karena apa? Menutupi apa? Produk-produk yang dijual. Nah, lebih baik ya di tengah gitu aja terus agak transparan. Itu boleh banget. Terus ini contoh sebagai panduan saja teman-teman, kalau misalkan nanti pas foto produknya yang kualitas baik itu sebenarnya seperti apa. Nah, contohnya yang kalau misalkan kita bahas yang buruk dulu. Contohnya kalau kualitas buruk itu gambarnya tumpuk-tumpuk terus enggak jelas. Yang kita bahas contohnya gini. Oke lah, ini jual sepatu ya. Terus warnanya itu banyak. Nah, sedangkan mungkin yang ingin dibeli sama pembeli itu mungkin yang warna hitam contohnya gitu. Tapi di situ warna hitam nggak bisa, kalau di zoom itu nggak bisa terlalu jelas. Kenapa? Udah terlanjur ditumpuk-tumpuk fotonya. Nah, ini sayang banget. Seharusnya apa? Kita taruh satu-satu aja fotonya. Termasuk kayak gini ya, jilbab kayak gini ditumpuk-tumpuk, memang kelihatannya biar banyak ini varian warnanya. Ya nggak apa-apa. Ini satu foto dulu, terus habis itu ada foto dengan model, satu frame gitu. Nggak perlu ditumpuk-tumpuk kayak gini. Bagi kami, ini adalah hal yang salah ketika mengupload foto produk. Termasuk ini ya, ini jualan madu, gambarnya semut. Ya memang kalau misalkan mereknya semut nggak apa-apa, tapi belum merepresentasikan secara bagus. Misalkan ada kemasannya kayak gitu, ini kan nggak ada kelihatan kemasannya. Sedang dalam artian apa? Kalau kualitas sedang ini berarti sudah cukup lumayan bagus. Ya, sudah cukup lumayan bagus. Kemungkinan yang bisa bahas itu ini ya, foto yang hampir sama yang kayak tadi ini, sebaiknya satu persatu aja, nggak usah tumpukin semuanya. Lebih baik seperti itu, biar nggak bingung. Nah, ini kan mungkin juga ada persepsi. Ini beli 54.000 dapat 4 sepatu tapi nggak pasang-pasangan. Ada model pembeli yang bingung kayak gitu ada. Nah, kita sebagai seller dan tahu secara ilmunya, berarti jangan dikasih foto kayak gini daripada menimbulkan kerancuan. Terus yang kualitas baik, contohnya sepatu kayak gini nih. Fotonya sepasang, satu warna. Nah, termasuk ukurannya juga ada dalam varian. Kayak gitu ya teman-teman ya, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Jangan berpikiran bahwasanya mungkin Mas, saya memang punya banyak, saya foto gudang saya gimana? Orang nggak butuh gudangnya, tapi butuh produknya ya kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus moto per produknya, bukan moto kelihatan stoknya, itu nggak penting. Nah, contohnya kayak gini, foto yang menarik pembeli. Nah, kan yang jualan apa? Nah, ini jualan empek-empek sudah di packing. Jadi jualan meskipun dalam plastik, tapi kalau misalnya fotonya estetik, ya meskipun dalam plastik tapi fotonya estetik ya tetap lebih bagus dan menarik pembeli. Kayak gitu ya. Ini contohnya deskripsi yang bagus juga. Nah, kalau misalkan produk teman-teman ini dalam artian deskripsinya nggak seperti ini ya nggak masalah sebenarnya. Yang penting apa sih? Boleh dicatat, ini mungkin nggak ada yang di sini ya. Nah, keunggulan produknya itu apa?
bahan-bahan komposisinya itu apa, terus expirednya kapan. Nah, istilahnya seperti itu sudah mencukupi untuk mengisi dari segi deskripsi produk. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ini contohnya jam. Nah, yang terakhir nomor 4 itu berikan harga produk yang kompetitif. Mungkin dari teman-teman sekalian mungkin juga ada yang bertanya nantinya ataupun udah mengerti kalau di marketplace itu harga itu kok murah-murah Mas, kayak gitu. Nah, sedangkan harga saya itu segini Mas. Kayak gimana terus kita strateginya bersaing? Nah, yang pertama teman-teman harus tahu dulu untuk menentukan harga. Nah, kemungkinan ada yang belum ngerti bahwasanya harga itu faktornya macam-macam. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Cost based pricing, di mana nanti teman-teman udah tahu HPP-nya, terus di markup aja, dan itu adalah sebagai harga jual yang sudah ditentukan. Terus ada yang kedua yang namanya competition based pricing. Mungkin ada yang murah, tapi menurut teman-teman itu sudah mencukupi dan menutupi dari harga kula, contohnya kayak gitu. Untuk melakukan penetrasi pasar, teman-teman nggak bisa nih ngambil markup untung sampai 30-50%, itu nggak bisa, ya kan? Karena apa? Kita toko baru sebaiknya istilahnya memberikan harga promosi di awal. Ya, contohnya itu yang saya informasikan adalah market penetration pricing. Kita memberikan harga promosi dulu. Mas, apakah bisa diubah harganya nanti? Bisa diubah. Yang nggak bisa diubah itu adalah judulnya. Fotonya bisa diubah, harganya juga bisa diubah. Terus yang terakhir, value based pricing. Nah, ini terserah. Kalau misalkan teman-teman secara produk, secara bisnis, brand, itu sudah punya value, orang nggak mikir dari segi harga ke produknya, teman-teman sudah bisa nih memberikan value based pricing. Contoh yang nggak mungkin ya, merek sepatu Brodo. Mungkin di antara luaran sana yang jualan sepatu harga 100 ribuan banyak, tapi Brodo jualan 500 ribu sampai 1 juta, ya orang nggak bakal mikir-mikir. Karena apa? Brandnya, value-nya sudah dapat. Nah, itu memang dibangun ya teman-teman ya. Teman-teman itu dibangun, jadi kayak gitu tuh kita memang butuh effort atau usaha. Nah, oke, itu sudah tadi yang apa istilahnya tips untuk membuat produknya. Nah, ini ya. Jadi kalau membuat produk, upload produk itu yang bagus itu seperti apa? Nah, ini ada 4 hal ini. Tentukan judulnya, fotonya, deskripsinya, dan juga harganya yang kompetitif. Kompetitif bukan harus selalu murah ya. Bukan harus selalu murah, tapi kalau bisa menyesuaikan dengan target marketnya. Nah, di Tokopedia itu ada model pengiriman yang namanya dijemput kurir, atau kita bisa mengantar ke kantor agen, dan juga di Tokopedia sudah ada yang namanya fitur AWB otomatis atau non tunai. Contohnya kalau misalkan teman-teman jualan di Tokopedia terus pakai si cepat antar aja, nah itu kita nggak usah repot-repot untuk mengantarkan ke kantor kurir. Dan kita juga nggak perlu repot-repot untuk nalangin biaya ongkos kirimnya. Nah, kan enak kayak gitu tuh. Dulu kalau saya secara awal pribadi jualan secara online 2014, saya harus modal juga nih. Barang saya dikirimkan belum dapat juga dananya, terus saya juga masih nalangi biaya ongkos kirim. Sekarang teman-teman dimudahkan, nggak usah nalangi dulu. Karena apa? Di Tokopedia sudah ada yang namanya fitur AWB otomatis, dan itu non tunai, nggak perlu bayar. Sudah secara sistem dibayarkan ke kurir. Nah, untuk memilih layanan pengiriman itu seperti apa? Teman-teman sesuaikan dulu nih. Apakah teman-teman punya produk yang memang harus dikirim secara cepat ataupun bisa dikirim ke luar pulau dan memiliki durasi waktu yang lama kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman jualan makanan basah ya nanti dikirim buka toko di Tokopedia tetap bisa, tapi pengirimannya nanti khusus dipilih sama GoSend dan juga Grab gitu ya. Biar apa? Ya luar kota nggak bisa ngorder, karena dengan hanya dipilih pengiriman itu saja berarti teman-teman sudah bisa mengirimkan dalam satu kota saja. Nah, teman-teman juga bisa memilih apakah diantar ke agen ataupun dijemput kurir. Saran saya seperti pribadi ya enak dijemput kurir aja. Secara rutin saya juga melakukan penjualan dan dijemput
kurir. Terus sesuaikan dengan ketersediaan kurir. Contohnya, Mas di sini JNT nggak ada ataupun JNE nggak ada, jauh banget, ya berarti nggak usah pakai jasa kirim tersebut. Ataupun kalau misalnya cepat juga jauh dan sebagainya, ya nggak usah pakai layanan pengiriman tersebut. Yang penting teman-teman bisa kirim ataupun kurirnya bisa ambil yang sama-sama enaknya seperti apa, gitulah. Terus aktifkan asuransi pengiriman. Nah, karena apa? Kalau misalkan teman-teman nggak mengaktifkan, takutnya kalau misalnya di jalan ada apa-apa, barang hilang, rusak, itu nggak akan di-cover sama Tokopedia. Nah, ini yang bayar siapa, Mas? Apakah penjual? Enggak. Yang bayar ini adalah pembeli. Jadi pembeli akan membayarkan apa? Harga produknya, terus ongkos kirimnya jika ada, terus ada asuransi pengirimannya. Kita tinggal menerima harga penjualan aja, harga produk penjualan aja. Nah, ini tadi yang saya contohkan, kalau misalkan kita ingin menjangkau area lokal saja, produknya misalkan frozen, makanan basah, ini juga bisa buka toko di Tokopedia, tinggal diaktifkan Grab sama Gosen-nya aja. Nah, ini cara mengaktifkannya ya, buka aplikasi Tokopedia Seller ataupun buka di laptop. Nah, ini nanti saya jelaskan juga. Nah, selanjutnya teman-teman kalau sudah buka toko upload, itu jangan lupa untuk upgrade verifikasi menjadi Power Merchant. Nah, fungsinya apa? Nanti Power Merchant biar nanti teman-teman bisa menikmati atau mengaktifkan bebas ongkir. Dengan adanya bebas ongkir, pembeli dari tokonya teman-teman ini juga akan lebih senang. Karena di Tokopedia ini cuma beli 50.000 sudah dapat subsidi ongkir 20.000 sampai 40.000. Nah, ini manfaat fitur bebas ongkir. Nah, tentunya akan bisa meningkatkan penjualan. Karena apa? Pembeli itu udah nggak mikir yang namanya ongkir. Ya, dengan cuma beli minimal 50.000. Contohnya saya beli dari Malang ke Jakarta, biasanya ongkos kirimnya itu 22.000. Saya mendapatkan subsidi 20.000, jadi cuma bayar 2.000-nya aja. Nah, kan enak. Saya sudah nggak perlu nanggung kayak gitu. Tapi memang seller itu akan dikenakan biaya. Nah, karena apa? Ini istilahnya adalah program di mana kita sama-sama mensubsidi ke pembeli. Tentunya Tokopedia lebih banyak mensubsidinya. Karena apa? Teman-teman seller cuma dikenakan biaya layanan cuma 2,5% saja. Nah, tambah 1% itu Power Merchant. Nanti saya akan jelaskan secara hitung-hitungannya ya. Nah, ini untuk cara mengaktifkan bebas ongkir. Ini via website, bisa dibuka laptopnya atau PC-nya nanti ya. Masuk ke halaman Tokopedia Seller, terus aktifkan bebas ongkir. Nah, ini contohnya perhitungannya. Nanti teman-teman juga akan saya kasih tahu linknya, di mana nanti teman-teman bisa baca lebih ulang lagi. Nah, ini ya contohnya, misalkan ada harga produk yang dijual 80.000, terus ongkir yang diterima pembeli itu 15.000. Nah, ini berarti pembeli nggak perlu bayar ongkir sama sekali, karena apa? Subsidinya 20 sampai 40.000. Terus yang dikenakan ke penjual itu yang mana? 1% dikali 80.000, terus ditambahkan 2,5% dikali 80.000. Harga layanannya nanti dari 80.000 teman-teman akan dikurangi 2.800 ini. Nah, jadi istilahnya teman-teman paling tidak menentukan harga produknya juga sudah termasuk biaya layanan. Kecuali nanti teman-teman mau mengadakan promosi, biaya layanannya juga nggak usah dihitung, boleh sekali. Yang penting teman-teman jangan sampai tekor, itu ya. Nah, setelah tadi buka toko, terus kita uploadnya, jangan lupa untuk mempromosikan. Ya, mempromosikan apa? Tokonya teman-teman, produknya teman-teman yang sudah diupload di Tokopedia. Dengan cara apa? Menyebarkan informasinya. Ini aku buka toko di grup-grup WA ke keluarga, terserah, itu monggo. Terus kasih tester gratis, tapi ordernya di Tokopedia. Misalkan harusnya produk itu dijual dengan harga 50.000, dijual dengan harga 50.000, tapi dikasih di Tokopedia, wes ini saya kasih diskon 50%, cuma 25.000 aja. Itu boleh, monggo silakan, yang namanya promosi. Terus baru dah itu kalau sudah selesai ordernya, kita minta mereka untuk memberikan ulasan atau review. Karena apa?
review itu penting banget ya. Kita kalau misalkan toko baru nggak punya review sama sekali, orang itu akan mikir-mikir kalau beli di toko kita. Maka dari itu kita harus mempromosikan dulu di awal, penjualan awal itu ke teman-teman, kerabat, keluarga. Biar apa? Mereka itu rela untuk memberikan, untuk beli dan juga memberikan testimoni review. Seperti itu. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita bantu promosi di masing-masing sosial media kita, kayak gitu ya. Bikin aja pakai Linktree, terus kasih link ke Tokopedia, kayak gitu. Dan juga upload foto-foto di sosmed juga. Nah, kalau ini contoh mengakses tokonya, contohnya ini piring sayur nama tokonya. Nah, konten uploadannya seperti ini. Nah, bagus kan? Nah, ya sebaiknya teman-teman mencontoh yang lebih bagus juga. Oke, ini contohnya tampilan produknya. Kalau misalkan kurang bagus, ya nanti diedit lagi. Nanti teman-teman kalau misalkan mau edit juga bisa via Canva. Tuh, di situ banyak sekali contoh-contohnya. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah teman-teman terus ada orderan nih, sudah dipromosikan tokonya, ternyata dapat orderan. Nah, teman-teman juga harus tahu cara mengemas barang yang baik. Ya, kalau bisa teman-teman juga istilahnya tanya-tanya ke mungkin ada yang sudah pernah jualan. Aku punya produk ini nih, kayak gimana packingnya. Nah, kalau produk-produk yang biasa-biasa mungkin pakai bubble wrap atau kardus udah cukup. Tapi kalau misalkan barang yang mudah pecah dan sebagainya, wah ini perlu penanganan khusus. Kalau bisa dikasih stiker fragile atau mudah rusak, mudah pecah, kayak gitu ya. Jangan lupa, kalau misalkan memang kita butuh packing kayu juga. Dalam artian seperti apa, teman-teman? Pengemasan ini untuk memberikan keamanan dalam produknya sendiri. Kita mungkin nggak pernah tahu produk kita ketika sudah disampaikan ke jasa kirim, itu seperti apa. Yang jelas yang saya pernah tahu itu pasti akan dilempar. Ya, meskipun ada tulisannya jangan dilempar, mudah pecah dan sebagainya, pasti sama kurir akan dilempar. Jadi teman-teman kalau bisa sadar diri juga memberikan proteksi pengamanan dalam packing produknya. Nah, itu yang penting. Biar apa? Nggak dikomplain sama pembeli. Nah, kalau misalkan datang, tahu-tahu pecah, rusak, ya eman. Padahal itu penjualan pertama, terus dikomplain lagi. Ya kan, betapa buruknya nasibnya seperti itu. Penjualan pertama malah dikomplain. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu memberikan pengemasan yang bagus. Tapi jangan overweight. Overweight itu dalam artian kelebihan beban. Misalkan pengemasan itu produk itu sudah dalam artian hampir 1 kilo, ternyata sudah di istilahnya double bubble wrap, terus kardus lebih dari 1,3. Nah, kalau teman-teman perlu tahu ya, dalam jualan online itu jasa ekspedisi akan menghitung 1 kilo dengan maksudnya 1,3 kilo itu bisa masih masuk ke 1 kilo. Tapi ini khusus beberapa ekspedisi tertentu ya, kayak Si Cepat, JNE, JNT itu masih boleh 1,3 itu masih boleh 1 kilo. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu produknya mepet banget terus packingnya terlalu double, ini bahaya karena biaya ongkir itu akan berlebih dan takutnya akan memotong penjualan teman-teman. Nah, ini juga perlu dipikirkan, beratnya udah sesuai apa belum. Ketika upload, teman-teman juga harus sadar diri mengupload gram-gramannya atau kilogramnya. Ya, jangan istilahnya asal, ini kayaknya ini 500 gram, ternyata ada orang beli sampai 3-4 produk. Nah, karena kita salah mencantumkan kilogramnya, beratnya, dan pengemasannya juga terlalu tebal, ongkirnya akan berlebih. Nah, itu bahaya juga. Teman-teman tahu, takutnya nanti biaya penjualannya akan terpotong. Oke. Nah, ini teman-teman juga bisa catat kalau misalkan kita memberikan pelayanan baik dalam berjualan online, terutama di marketplace, itu seperti apa. Terus, nah ini hal yang bisa kita lakukan agar bisnis kita tetap berlangsung di tengah pandemi ini. Ini saya skip juga. Nah, ini yang terakhir, informasi yang perlu dicatat oleh teman-teman sekalian. Tokopedia itu punya yang namanya komunitas, community base, yang namanya keluarga Tokopedia.
Nah, ini kita hadirnya secara online. Nah, kebetulan karena sekarang ini pandemi, kita belum pernah ada kopdar sama sekali, kurun waktu setahun lebih ini. Kalau 2019 lalu, kita juga udah pernah kopdar. Nah, contohnya fotonya yang seperti ini nih. Nah, dikasih kaos gratis, dikasih materi gratis, dan pokoknya yang namanya komunitas kita akan mengembangkan teman-teman seller juga. Nah, saat ini komunitas keluarga Tokopedia ada di Facebook. Nah, namanya Keluarga Tokopedia dan juga ada di Telegram. Teman-teman nanti bisa mengetikkan bit.ly. Nah, ini nanti juga akan saya share. Silahkan join, asalkan teman-teman harus buka toko dulu ya. Jangan iseng-iseng nggak buka toko, saya pengen join aja lah, pengen lihat-lihat dulu. Nah, nggak bisa teman-teman. Karena apa? Ini khusus komunitas yang punya toko di Tokopedia. Istilahnya komunitas seller yang jualan. Jadi teman-teman yang nggak punya toko terus mengetikkan, contohnya ini. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan teman-teman salah mengetikkan link toko ataupun nggak diisi, ya nanti teman-teman nggak akan di-approve sama admin. Nah, maka dari itu teman-teman, setelah webinar ini saya sarankan praktek untuk buka toko, upload, dan kalau bisa sudah ada penjualan, baru masuk ke grup keluarga Tokopedia ini. Nah, ini juga nggak kalah penting, teman-teman juga bisa screenshot. Nah, screenshot boleh juga dicatat channel-channel Tokopedia. Jadi Tokopedia itu ada website khusus untuk pusat edukasi seller. Teman-teman bisa baca banyak banget materi untuk cara berjualan. Jadi mungkin kalau misalnya secara webinar ini banyak banget yang belum saya sampaikan, jujur saja. Banyak banget yang belum saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa baca lagi di mana seller.tokopedia.com/edu. Nah, ini artikel edukasi seller sangat banyak sekali. Terus kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih, misalkan biaya bebas ongkir itu berapa sih? Ada di sini. Nanti teman-teman tinggal ketikkan biaya ongkir kayak gitu, boleh. Terus ini pusat resolusi di mana nanti teman-teman kalau misalnya dapat komplain ya masuknya ke sini. Nah, saya harapkan teman-teman tetap memberikan pelayanan terbaik. Pol-polnya nanti kalau misalnya dapat komplain ya dihadapi dengan tabah ya. Jangan ngamuk-ngamuk juga. Yang namanya customer karena barangnya rusak pasti ngamuk. Nah, kita sebagai pembeli sabar dulu, terus dilihat kira-kira kendalanya seperti apa, apakah karena pengiriman dan sebagainya. Nah, ini juga ada channel-channel Tokopedia di Instagram, Facebook, maupun YouTube. Secara reguler, channel sosial media ini akan diupdate oleh tim Tokopedia, di mana nanti teman-teman seller juga bisa belajar lebih dalam mengenai Tokopedia. Oke, teman-teman. Nah, ini sebagai ending. Nah, jangan buru-buru keluar dulu. Saya akan share juga setelah ini kontak yang ada, kontak tim-tim Tokopedia yang ada di area. Nah, teman-teman nanti juga akan saya share di grup linknya untuk formulir pendaftaran toko. Bisa diketikkan bit.ly UMKM buka toko. Fungsinya apa, teman-teman? Ketika nanti teman-teman mengisi formulir ini, nanti teman-teman akan di-tracking oleh tim Tokopedia di area agar apa? Bisa mendapatkan fasilitas pendampingan, bantuan, support dari Tokopedia. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah buka toko, terus sesuai dengan area yang ada tim Tokopedia-nya, nanti insya Allah akan bisa direkomendasikan untuk dibantu. Nah, di mana aja tim Tokopedia? Nah, ada di sini. Di Jawa Timur ada di Malang, Surabaya, Jawa Tengah ada di Semarang, Jawa Barat ada di Bandung, Sumatera itu ada di Medan, Palembang, Sulawesi, di Makassar. Jangan khawatir teman-teman kalau misalkan belum ada istilahnya, saya ada di kota misalkan Aceh. Waduh, itu nggak ada Mas Aceh. Ya coba dikontak dari tim Medannya. Ya, siapa tahu bisa. Nah, ini karena memang efek dari pandemi, kantor Tokopedia secara area memang menyusut ya. Dulunya saya pernah penempatan ke Kediri, tapi sekarang saya sudah di Malang. Jadi istilahnya dimampatkan secara area-areanya. Tapi insya Allah di tahun depan doakan juga tim Tokopedia akan lebih banyak lagi dan hadir di lokasi ataupun daerah dari teman-teman seller sekalian. Oke, dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Devina sebagai moderator ya. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Fadli untuk materinya. Tadi sudah lengkap banget ya. Dari pertama diawali success stories, cerita sukses, lalu dilanjutkan dengan pembukaan tokonya, terus teman-teman juga diajari gimana sih caranya membuat foto produk yang baik, deskripsi yang baik, dan yang penting adalah cara mengemasnya.
memang karena biasanya kalau kita jualan online, kita cuma lihat ongkirnya ya, tapi kita lupa nanti pengemasannya itu gimana gitu. Pengemasannya misalnya kalau yaitu tadi kalau misalnya barang kita ternyata lebih dari 1 kilogram, padahal kita sudah menentukan harga ongkir yang kita informasikan ke customer itu harganya 1 kilogram gitu. Jadi kan nanti malah yang tekor adalah kita si penjual atau seller gitu. Nah, tadi selama Mas Fadli menerangkan ini sudah banyak beberapa teman-teman yang menanyakan mengenai teknisnya. Oke. Ini mau dikumpulkan dulu pertanyaannya, lalu Mas Fadli jawab satu-satu atau disebutkan satu-satu dulu aja? Lebih baik satu pertanyaan terus langsung saya jawab gitu ya, karena daripada saya lupa nanti jawab yang mana gitu. Oke. Monggo silakan dibacakan Mbak Devina untuk pertanyaannya. Baik, nah ini ada dari Ibu Cici dari Bekasi. Ya, beliau jualan kue dengan cara PO. Oke. Pengirimannya H+1. Apakah bisa berjualan di Tokopedia? Oke, terima kasih Bu Cici atas pertanyaannya, Bu Cici dari Bekasi. Jualan kue di Tokopedia dengan sistem pre-order H+1 itu sangat-sangat bisa. Bahkan sebenarnya Bu Cici nggak perlu menaruh sistem pre-order di situ. Karena apa? Kalau pengiriman reguler, asal pembelinya order pengiriman reguler ya, kecuali nanti pembelinya order pakai GoSend, Grab, ya mau nggak mau harus segera diproses di kurun waktu 24 jam itu. Tapi kalau misalkan Bu Cici pakai sistem pengiriman reguler, itu nggak masalah. Karena apa? Tokopedia memberikan jangka waktu 48 jam hingga produk itu dikirim. Nah, kalau misalkan itu nutut buat Bu Cici, monggo nggak usah dikasih pre-order, saran saya seperti itu. Karena Pak, pembeli lebih senang kelihatan produk yang sudah ready daripada membeli produk yang pre-order. Itu secara psikologis pembeli aja ya Bu Cici ya. Itu sebagai saran saya aja. Kalau misalkan butuh pre-order lebih lama, itu juga boleh, masih boleh. Tokopedia kalau nggak salah H+14, bahkan seperti itu tetap bisa dijual di Tokopedia. Jadi teman-teman buat yang sistem pre-order, boleh sekali dijual dan diupload di Tokopedia. Ya, boleh lanjut Mbak Devina. Oke. Sorry, saya nggak bisa minum soalnya. Nggak apa-apa. Tarik nafas dulu aja, Mas. Ya, untuk Ibu Cici, monggo silakan kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Ibu Cici di awal tadi. Ya. Lalu selanjutnya ini ada Ibu Nurul dari Batam. Ya, pertanyaannya, caranya bagaimana bisa join dan apa sajakah syarat-syaratnya? Itu tadi sudah dijelaskan ya Mas di awal, tapi boleh nanti dijelaskan kembali. Lalu kalau ada pengiriman dari Batam keluar kota mungkin maksudnya, biasanya dikenakan pajak 18%. Nah, mengenai ongkir dan pajaknya siapakah yang mensubsidi? Wah, terima kasih Bu Nurul dari Batam. Pertanyaannya cukup bagus banget karena ini adalah Batam ini adalah termasuk apa ya, zona eksklusif ya, di mana dia itu tax free, bebas pajak seharusnya. Nah, ini akan dikenakan ke barang-barang khusus kayak yang harus ada PPNBM-nya. Nah, kalau mengenai pajak-pajaknya saya kurang hafal. Mohon maaf Bu Nurul, itu berapa aja. Tapi yang setahu saya dulu sharing dari tim Tokopedia yang ada di Batam. Dulu ada tim Tokopedia di Batam, tapi saat ini difokuskan ke Medan semua kayak gitu. Jadi Batam masih belum ada lagi. Dulu setahu saya produk-produk PPNBM, barang-barang elektronik kayak gitu, barang mewah itu akan ada pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli. Nah, pembeli yang bayar pajak ya Bu ya, bukan penjualnya. Tapi itu biasanya akan tampil di pembeli di luar Batam. Contohnya saya mau beli laptop nih dari Batam, terus di situ akan tampil harga laptop, terus harga PPNBM-nya berapa, terus asuransinya berapa, kayak gitu, pengirimannya berapa, kayak gitu ya. Jadi nanti buat UMKM yang bukan jualannya PPN yang kena PPNBM, nggak usah khawatir ya, pembeli itu juga nggak akan kena, penjual juga lebih akan nggak dikenakan lagi. Yang penting Bu Nurul tetap jualan. Untuk biaya-biayanya, mungkin kalau misalnya ada yang bertanya juga
saya bahas lagi di sini. Untuk biaya-biaya layanan yang ada di Tokopedia itu berapa aja? Saya bahas lagi. Untuk power merchant 1% aja. Nah, terus ada tambahan jika nanti Bu Nurul itu mengaktifkan bebas ongkir, dan tentunya kalau bisa saya sarankan tetap harus mengaktifkan ya. Karena apa, yang namanya Batam dikirim ke luar pulau ya kan, mungkin ada pengiriman yang agak besar biayanya. Bu Nurul aktifkan aja bebas ongkir. Nanti Bu Nurul akan dikenakan tambahan 2,5%. Secara tidak langsung kita bilang 3,5% ya. Tapi di situ ada biaya maksimalnya. Untuk biaya biaya bebas ongkir itu 2,5%, bukan berarti waduh kayaknya besar banget nih, kalau 1 juta udah berapa itu. Bebas ongkir ada maksimalnya 10.000 aja. Ya, 10.000 aja. Tapi yang 1%-nya mengikuti harga jual produknya. Kalau 1% ya 10.000 kayak gitu, dari 1 juta contohnya kayak gitu. Nah, 2,5%-nya maksimalnya ada 10.000. Jadi intinya kita akan dikenakan 3,5% saja. Dan itu saya yakin lebih murah daripada yang di sebelah seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pakai fitur semuanya. Oke, kayak gitu Mbak Devina. Oke, itu makanya pentingnya harus download aplikasi Tokopedia yang seller ya Mas ya. Betul sekali. Supaya pemanfaatan fitur seller-seller itu lebih maksimal di situ daripada yang aplikasi yang untuk Satunya, umum. Tokopedia untuk belanja, ya. Ya, Tokopedia untuk belanja. Oke, itu tadi pertanyaan yang bagus, berbobot banget dari Bu Nurul dari Batam. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Untung Samudro. Nah, beliau dari Malang. Sekarang banyak yang menjual data penjualan dari marketplace. Apakah data-data tersebut layak dipertimbangkan kebenarannya dan bisa digunakan analisa market dan kompetitor? Oke, saya paham. Mungkin Pak Untung ini sepertinya sudah pernah jualan di tempat-tempat marketplace kayak gitu ya. Karena sampai tahu modelnya ada isu-isu atau tren seperti ini. Nah, saya tekankan lagi ke teman-teman seller juga bahwasanya data-data tersebut kalau misalkan dapatnya dari luar pihak Tokopedia, yang jelas itu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, kebenarannya. Kecuali mungkin teman-teman mendapatkannya dari tim Tokopedia dalam artian seperti ini. Kalau saya secara pribadi ke teman-teman seller saya sesuai dengan kategori di olahraga, saya akan membagikan ini nih bulan ini produk yang trending di Tokopedia ini dengan kategori ini itu seperti ini nih. Jadi teman-teman bisa ada kesempatan untuk stok, untuk pula, untuk biar apa jualannya lebih bagus lagi di Tokopedia. Itu karena memang kita support mereka. Nah, sebenarnya teman-teman seller juga bisa melihat kok. Analisa marketnya itu kelihatan di fitur wawasan pasar. Nah, fitur wawasan pasar ini memang nggak akan saya bahas pada saat ini, tapi nanti mungkin Bapak Untung Samudra ini bisa melihat di dashboard Tokopedia Seller, masuk aja ke kolom atau fitur wawasan pasar. Di situ nanti Bapak akan melihat per kategori itu toko mana aja yang lagi laris, terus produknya apa aja yang lagi laris, termasuk kata kuncinya yang lagi banyak dicari sama orang itu apa. Nah, boleh juga dikombinasikan ke Google Trend. Itu dalam artian untuk kita bisa menganalisa market, biar kita nggak salah pilih untuk jualan produknya. Pertanyaannya bagus banget. Oke. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Fadli. Untuk Pak Untung Samudro, kalau misalnya masih mau ada pertanyaan lanjutan dari jawabannya Mas Fadli, monggo disampaikan di kolom chat ya. Selanjutnya ini ada dari Pak Ainun Najib, beliau dari Malang juga. Nah, untuk pertanyaannya adalah untuk produk berupa jasa, misalnya desain logo, banner, undangan, itu bagaimana? Untuk berat barang dan pengirimannya seperti apa? Oke, terima kasih Pak Ainun Najib. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu karena apa? Kebanyakan kalau penjual jasa ya itu akhirnya mutung kalau bahasa Jawanya, dipikir nggak bisa jualan, ternyata enggak. Contohnya ini apa tadi, logo, banner, undangan. Nah, cocok banget, saya kemarin itu pesen kartu nama di Tokopedia ya, yang namanya percetakan itu sebenarnya apa, jual jasa cetak ya kan ya, tapi enggak segitunya juga. Mungkin Pak Ainun Najib ini bisa juga memberikan desain ya, contoh kartu nama apa, nanti tinggal mencetakkan di
percetakan lain, terus mengirim barangnya ke pembeli. Itu bisa dilakukan. Misalkan jual undangan, paket undangan 100 pieces, paket kartu nama kayak gitu. Jadi selama kita pikir itu bisa dan memang itu bisa dikirim, ya bisa dijual kayak gitu ya. Jasa logo, karena jasa logo itu membutuhkan file dan sebagainya, kirim CD-nya nggak masalah. Tetap Pak Ainun Najib bisa berusaha dan tetap bisa jualan di Tokopedia. Jadi kalau selama jasa itu bisa dibutuhkan dan bisa dikirim, istilahnya monggo jualan aja. Kecuali jasa meramal nasib seseorang ya, jangan sampai dijual di Tokopedia. Dan itu nggak saya rekomendasikan kayak gitu. Silakan Mbak Devina. Oke, saya juga baru tahu. Berarti nanti jasa pun bisa dijualkan di Tokopedia ya, Mas? Asalkan ada barang yang dikirim. Contohnya tadi kan jasa cetak kartu nama ya. Kartu namanya yang dikirim kayak gitu. Oke, sangat membantu sekali. Ya, termasuk saya karena saya baru tahu juga nih. Nah, siap. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Sanya. Pertanyaannya adalah karakter pembeli Tokopedia. Oke, karakter pembeli di Tokopedia itu lebih banyak gendernya apa dan umurnya rata-rata berapa? Oke, bagus banget. Karena apa? Dengan adanya busanya bertanya seperti ini, busanya akan mengerti tipikal calon customer pembeli di Tokopedia itu modelnya kayak gimana. Memang kita berbeda dengan marketplace sebelah. Ya, Tokopedia kebanyakan gendernya kayak lebih universal. Saya artikan begini. Dalam artian nggak banyak wanitanya, nggak banyak prianya, tapi lebih merata. Nah, secara gender memang lebih merata. Terus secara umur ini kebanyakan yang pembelinya itu kebanyakan di umur 20-an ke atas. Nah, bahkan sampai 50 60 saya juga karena saya juga punya toko, saya lihat oh ternyata ada yang beli dan mereka fan-fan aja, nggak ribet gitu loh. Nggak tanya-tanya, tahu-taunya beli orderan selesai udah gitu. Mereka masih bisa teredukasi dalam artian gimana? Meskipun mereka sudah sepuh, ternyata mereka well educated kayak gitu. Terus mana tadi? Umurnya seperti itu. Dan dalam kalau misalkan secara kategori lebih laris mana? Tokopedia, jujur saja secara riset saya juga ini saya belum tahu dari tim produk ya, tim market gitu. Tapi secara pribadi saya juga seller. Kebanyakan pembeli itu banyak order juga barang-barang yang mahal juga kayak gitu. Produk-produk receh jarang banget ya. Karena apa? Memang Tokopedia sudah memberikan batasan ongkir minimal beli 50.000 baru dapat istilahnya gratis ongkir, di mana sebenarnya itu juga memberikan kemudahan ke penjual. Saya misalkan dapat orderan Rp1.000, terus 1 pieces bolpen gitu aja. Packingnya itu saya mikir sebenarnya, kalau misalkan contohnya saya sebagai penjual ya, nah lebih baik saya dapat orderan 1 lusin bolpen, ya harganya mungkin 30-40 sampai 50 boleh, itu lebih enak packingnya daripada saya dapat orderan 1 pieces bolpen. Itu nggak worth it banget untuk waktu dikeluarkan, ada biaya label yang di print, terus solasi dan sebagainya. Maka dari itu memang karakter pembeli di Tokopedia dia lebih senang beli barang-barang yang berkualitas dan juga agak lebih mahal kayak gitu. Nggak serta-merta barang-barang receh yang banyak dibeli oleh pembeli Tokopedia gitu. Silakan Mbak Devina. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadli. Dan ini di kolom chat mulai makin banyak nih yang bertanya. Ya, nanti akan dibantu sama timnya Mas Fadli ya. Ada Mas Daglong. Mas Daglong dan Mas Dani boleh dipilih ya yang relate. Untuk menjawab. Oke. Nah, nanti ini setelah ini akan dipilih oleh timnya Mas Fadli 1 atau 2 orang untuk kita ajak live Q&A ya Mas ya. Gitu. Jadi mereka nanti bisa buka video dan menyalakan suaranya. Tapi sebelum itu kita pilih lagi pertanyaan. Ini ada dari Ibu Nuni Jana.
pertanyaannya adalah itu alur keuangannya mulai ketika ada yang beli sampai ke penjual bagaimana ya? Oke, Mohon ya penjelasan. pertanyaan bagus ini Bu Nuni karena ini relate ada hubungannya dengan penjual baru di Tokopedia. Nah, Bu Nuni, kalau misalkan nanti sudah buka toko, upload, terus ada penjualan, nanti Bu Nuni itu tinggal terima pesanan, ya buka aplikasinya, tinggal terima pesanan dulu, diterima pesanan dulu, baru nanti Bu Nuni itu packing dulu produknya. Kalau sudah selesai packing, labelnya juga ada, atau mau di print boleh, ditulis boleh. Nah, nanti Bu Nuni tinggal klik lagi request pick up. Kalau itu pakai si cepat, antara aja JNT seperti itu. Lain halnya kalau misalkan pakai si pakai kantor pos, wahana, terus pakai JNE, Bu Nuni harus ngantar ke jasa kirimnya, kantornya. Nah, kalau pakai si cepat, antar aja, JNT, itu setahu saya mereka akan mengambil ke lokasi Bu Nuni. Nah, untuk misalkan dapat si cepat, nanti Bu Nuni setelah packing tinggal klik request pick up, maka akan ada sistem yang mencarikan kurir akan datang ke rumah Bu Nuni. Kalau sudah itu dalam pengiriman ya, proses pengiriman kemungkinan antara 3 sampai 4 hari atau bisa lebih cepat lagi, Bu Nuni menunggu dulu. Nah, setelah selesai ordernya sampai, dilacak itu terus sampai dan diterima pembeli, ada tambahan waktu 2 kali 24 jam. Kalau misalkan pembeli langsung klik terima pesanan, maka langsung saldonya akan masuk ke tokonya Bu Nuni. Kalau misalkan pembeli nggak ngerespon atau ngebiarin aja, biasanya ada yang kayak gini, karena mungkin pembelinya juga pembeli baru, nggak ngerti nih terima pesanan dan sebagainya. Tapi secara otomatis saldo akan dicairkan kalau pembeli nggak respon, kurang lebih 2 kali 24 jam. Nah, setelah saldo sudah cair di toko Bu Nuni, tinggal Bu Nuni bisa mencairkan ke rekening pribadinya. Nah, rekeningnya ya diinput ketika sudah ada saldo penjualan. Nanti gampang kok, pokoknya sudah dapat saldo, mau tarik saldo, kalau misalnya belum ada rekening, tinggal diinput saja. Nggak sampai 1 menit, kalau misalkan pakai BCA, BNI, Mandiri, nggak sampai 1 menit sudah cair. Kalau BRI biasanya agak lama memang, dan bank-bank lainnya. Itu ya, bisa saya jelaskan seperti itu. Terima kasih jawabannya Mas Fadli. Nanti untuk Ibu Nunik, kalau misalnya masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom chat, atau nanti bisa di grup juga ya Mas. Karena nanti Mas Fadli, Mas Daglong, dan Mas Dani itu juga akan join ke grup WA grup UMKM Tangguh Webinar Series tadi. Siap, oke. Oke Mas. 3 pertanyaan lagi ya, 3 pertanyaan terakhir. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Mila Craft ya. Beliau dari Malang nih. Nah, pertanyaannya adalah, saya sudah punya toko, tapi saya lupa kalau nomor telepon yang digunakan itu sudah tidak aktif, dan saya tidak bisa masuk ke akun karena lupa password juga. Bagaimana cara saya masuk ke akun saya? Tidak bisakah kode verifikasi dikirim melalui email yang terdaftar? Terima kasih. Oke. Jadi Mbak Mila ini sudah punya toko, terus nomor teleponnya nggak aktif, hangus kayak gitu. Terus karena juga lupa password. Terus gimana? Nah, apakah nggak bisa dikirim melalui email yang sudah terdaftar? Pada intinya, email itu sebenarnya bukan menjadi hal yang utama untuk verifikasi, tapi itu adalah verifikasi tambahannya. Intinya kalau misalkan nomor HP-nya hangus, sebenarnya akan repot. Apalagi kalau misalkan toko dari Mbak Mila ini pas verifikasi KTP-nya bukan atas nama Mbak Mila. Ini akan lebih repot lagi untuk tim dari Tokopedia memverifikasinya. Nah, sebenarnya ada nih caranya untuk mengubah nomor HP-nya. Asalkan ya kembali lagi password-nya juga ingat. Nah, kalau misalkan sama-sama nomor HP-nya hangus, terus password-nya lupa. Nah, ini kemungkinan akan lebih sulit lagi. Nah, sebaiknya kalau maksud saya daripada repot Mbak Mila, udah bikin toko baru aja. Karena apa? Biasanya toko yang sudah lama setahun lebih nggak aktif itu akan diarsipkan. Percuma kalau misalkan Mbak Mila buka toko yang lama. Secara sistem toko Mbak Mila itu udah ada
di dalam banget ya. Untuk naik lagi secara organik itu repot. Saran saya udah buka toko baru aja, terus verifikasi lagi gitu. Tapi kalau misalkan mau tetap berusaha aktivasi toko lama, nanti bisa hubungi Tokopedia Care aja, biar nanti dipandu langkah-langkahnya seperti apa. Apakah masih bisa diaktifasi atau memang sudah nggak bisa. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadli. Nah, setelah ini kita mulai live Q&A-nya ya. Sudah ada 2 penanya atas nama Bapak Teddy MA dan Ibu Cici. Nah, pertama saya akan unmute dulu Pak Teddy MA. Pak Teddy MA. Ya, satu-satu dulu ya Mbak ya. Ya, betul. Oke. Silakan. Oke, sebentar sedang ask to unmute. Oke, halo Pak Teddy. Halo. Ya, baik Pak Teddy. Monggo silakan ditanyakan pertanyaannya langsung ini kepada Mas Fadli. Ya, Assalamualaikum Mas Fadli. Iya, Waalaikumsalam Pak Teddy. Kalau di Tokopedia ada program reseller juga ya? Reseller. Reseller. Oke. Ya, itu ke tokonya, Tokopedianya atau masing-masing apa istilahnya, masing-masing toko bisa kita jadi resellernya. Gimana? Oke. Makasih jawabannya Mas Fadli. Ya, terima kasih Pak Teddy atas pertanyaannya. Nah, kalau yang saya tangkap dari sini, apa yang ditanyakan oleh Pak Teddy, reseller itu maksudnya apa? Dropship gitu ya. Nah, kalau misalkan dropship, Tokopedia boleh pakai dropship. Kalau misalkan Pak Teddy sebagai dropshipper, terus saya pengen menjualkan produk dari toko ini. Nah, itu boleh dropship. Asalkan Pak Teddy jualnya di luar Tokopedia. Loh, kenapa Mas saya nggak bisa jualan di Tokopedia? Karena apa? Akan ada resi yang crash. Karena sekarang resi itu pakainya sistem otomatis dan non tunai ya. Ketika nanti Pak Teddy ini dapat orderan dari Tokopedia, terus Pak Teddy juga order di Tokopedia. Ini bingung ya kan, sistemnya bakal crash sistem resinya. Maka dari itu Pak Teddy boleh jualan misalkan di luar Tokopedia. Misalkan produk-produk dari Tokopedia didropshipkan ke pembeli dari Instagram, WA, kayak gitu. Itu boleh kalau di luar. Nah, itu sistem dropship. Ada juga yang namanya di Tokopedia itu sistem affiliate. Nah, affiliate ini juga mungkin agak advance ya materinya. Kalau misalkan affiliate ini tergantung dari seller memberikan berapa komisinya kayak gitu. Nah, kalau itu juga hampir sama, Pak Teddy juga jualnya keluar kayak gitu. Intinya apa? Dropship itu tidak bisa dilakukan dalam internal Tokopedia. Dari Pak Teddy beli di Tokopedia, terus jual lagi di Tokopedia, itu nggak bisa. Tapi dropship itu bisa dan ada fiturnya. Nanti ketika ngisi dropship, maka pengiriman itu diatasnamakan oleh ke Pak Teddy, bukan diatasnamakan ke toko sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, gimana Pak Teddy? Apakah sudah cukup dari jawabannya Mas Fadli? Terima kasih Mas Fadli, sudah jelas. Oke. Baik, berarti nanti dicoba dulu aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan setelah melakukan tadi, mencoba untuk dropship, nanti boleh ditanyakan ke grup. Boleh. Oke. Nah, ini di kolom chat ada Mas Badrika Dana udah mulai mau menjawab pertanyaan teman-teman yang tidak sempat nanti dijawab oleh Mas Fadli. Teman-teman yang tadi bertanya di chat dan belum dijawab Mas Fadli, boleh dicek chatnya ya. Mungkin Mas Daglong nanti akan memanggil teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, selanjutnya live Q&A yang terakhir dengan Ibu Cici dari Bekasi. Oke, ya, boleh. Dulu. Ya, halo. Yang sudah saya jawab juga ya. Oke, halo Bu Cici. Ya. Ya, Bu Cici, monggo silahkan ditanyakan pertanyaannya kepada Mas Fadli. Ya, gini Mas, kalau untuk program gratis ongkir itu penjualnya dikenain cas nggak ya? Oke, itu saja.
gratis ongkir itu Oke. enggak gitu. Oke, ya Bu Cici, untuk gratis ongkir atau namanya kalau di Tokopedia itu bebas ongkir, fiturnya bebas ongkir itu penjual akan dikenakan biaya. Tadi yang sudah saya informasikan waktu ada pertanyaan dari Bu Nurul Batam, kalau nggak salah, penjual akan dikenakan 2,5%. Nah, maksimalnya cuma 10.000. Terus juga ada limitnya. Limitnya sesuai maksimal dengan ongkir yang dibayarkan. Contohnya begini, Bu Cici. Bu Cici mendapatkan order dari luar Jawa, contohnya dari Bekasi ke Papua contohnya. Papua mungkin sampai ongkirnya 50-70 ribu kan kayak gitu. Nah, kebijakannya dari Tokopedia, Tokopedia membantu subsidi maksimal 40.000 untuk luar pulau. Jadi Tokopedia misalkan pembeli ini ongkirnya 70.000, terus subsidinya Tokopedia 40.000, pembeli cuma bayar 30.000. Nah, ini case-nya atau kasusnya ke pembeli ya. Nah, terus ke sisi penjualnya seperti apa? Tergantung dari harga atau nominal yang dijual oleh Bu Cici. Misalkan dari harga pembeli itu dapat pembeli itu cuma beli satu barang senilai nominal 100.000. Contohnya seperti itu aja lah. 100.000. Nah, 100.000 nanti Bu Cici itu akan dikenakan biaya 1% dari power merchant, 2,5% dari bebas ongkirnya. Nah, contohnya berapa? 3,5% dari 100.000, 3.500 ya Bu Cici ya. Berarti Bu Cici cuma mendapatkan potongan 3.500. Sedangkan pembeli udah disubsidi oleh Tokopedia sampai 40.000. Nah, dari sini maksudnya apa? Pembeli dapat subsidi dari Tokopedia, penjual membantu subsidi ke Tokopedia. Tapi hitung-hitungannya tetap banyak Tokopedia yang memberikan subsidi. Jadi jangan khawatir, jangan istilahnya menjadi beban. Kok kayaknya 3,5% ya? Tapi 3,5% itu sedikit dan ada maksimalnya. Maksimalnya 10.000. Kalau misalkan banyak orderannya, bermacam-macam bisnis, itu kan ada kemungkinan naik-naik lebih banyak. Maksimalnya senilai biaya ongkir yang dikeluarkan. Nggak harus Bu Cici menanggung semua subsidinya. Oke, kayak gitu. Memang ini kalau disampaikan secara verbal mungkin agak bingung. Nanti kalau misalkan butuh, saya akan kirim link untuk link website di Tokopedia untuk melihat dan membaca lagi simulasi dari perhitungan biaya bebas ongkir ini ya Bu Cici ya. Iya, ya Mas, ditunggu ya. Siap. Iya Mas, satu lagi. Mas, boleh. satu lagi boleh? Ini saya kan jualannya kue basah kayak apa makaroni skutel sama kelaper tart itu. Oke. Nah itu jualannya berarti apa harus apa namanya? Berarti orang order langsung kita kirim gitu ya? Itu kan kue basah. Oh iya. Oke. Kalau handling pengiriman dari produk seperti kue basah, barang-barang yang memang harus cepat dikirim, Bu Cici sebaiknya mengaktifkan Grab dan juga GoSend di tokonya di Tokopedia. Kayak gitu. Jadi ketika ada orang order, orang pasti ordernya pakai Grab ataupun GoSend. Dan itu tidak akan istilahnya berpengaruh ke apa ya, makanan yang dikirim karena pengirimannya kan lebih cepat. Dan saran saya tadi juga ada hubungannya dengan pertanyaannya, kalau misalkan perlu PO dan itu cuma sehari, sebenarnya nggak usah PO. Jadi kalau misalkan Bu Cici langsung bisa bikin, ya langsung bisa dikirim gitu. Oh gitu ya. Siap-siap Mas. Ya. Oke. Makasih Mas. Siap, sama-sama Bu Cici. Oke, Mas Fadli, itu adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab hari ini. Namun sisanya nanti yang masih merasa belum terjawab boleh dicek di kolom chat ya. Itu Mas Daglong lagi bantu untuk menjawab. Oke. Nah, berarti itu akhir dari materi pertama ya. Habis ini masih ada sedikit informasi lagi untuk teman-teman. Untuk materi dari Tokopedia sudah selesai. Terima kasih Mas Fadli untuk materinya. Sangat bagus sekali. Jawabannya pun juga sudah cukup membantu teman-teman yang bertanya ya. Nah, kalau kesimpulan, saya ambil kesimpulan dari materi hari ini, tadi saya mengutip kata-kata Mas Fadli, yaitu memulai mudah, tapi action-nya. Ya Mas ya, betul.
Karena mungkin Mas Fadli sudah biasa nih bikin webinar, ngisi webinar, yang ikut banyak. Tapi ketika sudah mulai ditanya setelah webinar, gimana? Apakah sudah mulai menjual, membuat akun paling awal ya, membuat akun atau belum, itu jadi jawabannya banyak yang belum gitu ya. Betul sekali. Betul. Jadi semoga dari kelas hari ini teman-teman tidak hanya mendapatkan ilmunya secara teori, tapi semoga teman-teman dapat mengaplikasikannya supaya usahanya bisa lebih berkembang. Toh hari ini pun teman-teman nggak hanya belajar tentang bagaimana membuat akun di Tokopedia, tapi teman-teman juga belajar hal lain, yaitu gimana sih membuat foto yang bagus, yang menarik, nggak usah tumpuk-tumpuk gitu ya. Lalu gimana cara membuat deskripsi toko atau deskripsi produk yang baik, serta bagaimana pengemasan barang yang baik supaya kita pun juga tidak boncos. Apa ya bahasa Indonesia? Tidak rugi ketika pengiriman ya. Oke. Lalu untuk yang saat ini misalnya masih belum bertanya, tapi nanti saat melakukan pembuatan toko tiba-tiba ada pertanyaan, bisa langsung aja join ke grupnya UMKM Tangguh Webinar Series. Setelah ini akan saya informasikan linknya di slide. Nanti di situ juga akan ada tim Tokopedia yang akan join. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa tanya-tanya di grup. Link sama link grupnya ya. Baik, terima kasih Mas Fadli. Mohon untuk tidak live dulu. Nanti karena di sesi akhir kita akan ada pengumuman teman-teman siapa saja yang mendapatkan merchandise dari Tokopedia. Ya, serta kita ada foto bareng. Oke. Nah, sekarang sudah jam 4 kurang 10 menit. Saya ada sedikit informasi penting untuk teman-teman. Bentar, saya share screen dulu. Oke, sudah muncul ya. Ya, ini saya ada sedikit informasi untuk teman-teman, yaitu program lain yang sedang dijalankan oleh Mercy Corps Indonesia. Selain ada UMKM Tangguh Webinar Series, kita juga punya program pendampingan usaha gratis, namanya Mikromentor Indonesia. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini sudah ada yang tahu tentang Mikromentor, tahu ada yang sudah join menjadi mentor atau mentee ya, karena sepertinya tadi saya lihat ada nama-nama yang familiar. Ya. Jadi, apa sih Mikromentor itu? Penjelasannya ada di slide, tapi kalau kesimpulan singkatnya adalah Mikromentor ini adalah platform mentoring bisnis online yang bentuknya adalah website. Mikromentor ini bertujuan untuk mempertemukan mentor, yaitu orang yang memiliki pengalaman atau pelaku usaha yang sudah minimal 5 tahun menjalankan usahanya, dipertemukan dengan mentee atau UMKM yang mau belajar, dan itu semua secara gratis. Kami tidak memperkenankan untuk adanya pemungutan biaya selama melakukan mentoring bisnis di platform Mikromentor Indonesia. Jadi teman-teman yang ingin mengembangkan usahanya, ingin mencari mentor atau berkonsultasi gimana sih usahanya sekarang lagi ada di titik apa, ingin dikembangkan sampai ke titik apa, itu bisa melalui platform Mikromentor. Bentuknya adalah website, bukan aplikasi. Jadi tidak mengurangi ruang memori teman-teman ya, gitu. Nah, selain mendapatkan konsultasi gratis atau mentoring gratis, teman-teman juga mendapatkan benefit lainnya, yaitu teman-teman bisa mendapatkan e-book atau handbook. Jadi di situ teman-teman bisa baca-baca lagi materi-materi seperti siklus mentoring, ada keamanan siber untuk usaha, lalu juga ada e-learning dari Kementerian Koperasi UMKM Indonesia yang bisa diikuti e-learningnya melalui website Mikromentor Indonesia. Seperti itu. Nah, mohon izin, nanti mungkin setelah kelas selesai, akan ada dari tim Mikromentor, yaitu juga timnya UMKM Tangguh Webinar Series, nanti yang akan memfollow up, menghubungi teman-teman untuk membantu teman-teman dalam mendaftarkan diri ke Mikromentor Indonesia. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai Mikromentor, bisa ditanyakan ke grup atau ke nomor yang tertera di slide. Ya, itu ada nomor dari PIC Mikromentor, namanya Mas Leo.
Boleh kalau mau di screenshot atau dicatat. Nanti untuk materi Tokopedia hari ini juga akan dikirim PDF-nya di grup ya Mas Fadli ya. Ya, betul sekali, Mbak. Oke, nah ini linknya bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bisa klik di .ly grup UMKM Tangguh. Di kolom chat juga sudah tadi dikirimkan oleh teman admin UMKM Tangguh linknya. Lalu yang belum absen, silahkan absen dulu, yaitu dengan menyebutkan nama lengkap beserta nomor HP-nya, karena absen ini juga akan untuk keperluan sertifikat teman-teman. Ya. Oke, baik. Itulah materi kita hari ini. Ya, teman-teman, semoga materi hari ini tidak hanya seperti yang tadi dikatakan lagi, tidak hanya didengarkan dan dicatat saja, tapi juga dipraktikkan sehingga usaha kita bisa lebih berkembang. Nah, sesuai janji saya tadi, sebelum kita berfoto, sebelum kita live meetingnya, saya akan mengumumkan teman-teman siapa saja yang mendapatkan merchandise dari Tokopedia. Iya, hore. Siapa yang dapat? Oke. Nah, ada yang pertama Mbak Nurul dari Batam. Lalu yang kedua ada Pak Untung Samudro dari Malang. Dan yang ketiga adalah Mbak Sanya. Nah, Oke. ya. Masih ada orangnya? Masih ada apa enggak nih orangnya nih? Kalau ada bisa dijawab dulu ya. Kalau enggak ada dikasih yang lain. Ada. Oke. Coba saya. Oh, masih ada Mas tiga-tiganya. Ya. Jadi selamat untuk Mbak Nurul dari Batam, Pak Untung Samudro dari Malang, dan Mbak Sanya. Jadi Mbak saya tidak menyebutkan daerah, jadi saya tidak tahu dari daerah mana. Nanti setelah ini Mbak Nurul, Pak Untung, dan Mbak Sanya akan saya hubungi untuk saya mintakan alamat untuk pengiriman merchandise dari Tokopedia ya. Selamat. Ya, baik. Kalau gitu ini akhir dari sesi kita hari ini. Tadi kita memulai dengan berdoa. Mari kita tutup kelasnya dengan berdoa juga. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita, usaha kita, dan orang-orang di sekitar kita. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Ya, sebelum menutup, kita foto bersama dulu ya untuk sesi dokumentasi. Nanti fotonya akan saya kirimkan ke grup juga. Jadi teman-teman yang mau menyalakan video silahkan. Oke. Videonya dinyalakan. Oke, saya ngomong sesi foto, kayaknya semua otomatis langsung nyalain video ya, Mas. Sudah biasa nih pakai Zoom. Nah, benar, berarti sudah biasa ini teman-teman. Background saya ada WIB Extra ini ya. Yang mana Mantap. nih? Iya, WIB Extra itu apa, Mas? Yang biasa di iklan? Iya, Tokopedia punya event-event tertentu di bulan-bulan tertentu. Nah, saat ini karena bulan Ramadan, banyak sekali promo-promo yang disediakan oleh Tokopedia. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah belanja, itu ada traktiran belanja RP0 ya. Itu nanti teman-teman boleh buka langsung di aplikasi Tokopedia yang belanja. Nah, salah satunya itu. Buat teman-teman seller jangan lupa bergabung juga jualan di Tokopedia karena apa? Momen-momen tertentu Tokopedia akan memberikan subsidi khusus bagi teman-teman seller juga. Nah, betul sekali. Oke, baik. Ini yang sudah bergabung ya, baik. Saya foto dulu. Baik, mari kita foto bersama. 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar ya. Halaman selanjutnya. Ya. Yang halaman selanjutnya ini yang tidak membuka kamera ya, Mas. Tidak apa-apa. Baik, kelihatan namanya. Oke. Sudah, baik. Pas banget sekarang udah jam 4 kurang 2 menit. Saya mau terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini.
sampai mengikuti sesi dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Lalu terima kasih juga kepada pemateri kita Mas Fadli beserta teman-teman tim Tokopedia. Semoga nanti teman-teman yang hadir hari ini berlanjut ya Mas. Berlanjut. Masih konsultasi, maksudnya bisa konsultasi. Karena kalau yang di Malang sendiri kita ada tim ini ya, kayak konsultasi secara offline ya Mas ya. Betul sekali. Nanti bagi teman-teman UKM yang terpilih dan sudah praktek buka toko baru, nanti akan dihubungi oleh Mas Dana dan juga Mas Dani untuk kita bantu lebih lanjut dari segi pembinaan tokonya, gitu Mbak Devina. Sip banget, Kita harapkan juga di luar kota yang ada tim Tokopedia, ini teman-teman juga proaktif untuk menghubungi, dikasih tahu aja, dapat kontak dari Mas Fadli, tim Tokopedia di Malang, kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan nunggu, tapi harus aktif mencari, gitu. Oke. Gitu. Betul banget. Baik, terima kasih banyak Mas Fadli untuk informasinya hari ini dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dari tim UMKM Tangguh Webinar Series. Jangan lupa untuk teman-teman peserta, minggu depan kita masih ada materi lainnya. Kalau minggu depan ini, series kita yang ketiga, itu ada materi judulnya adalah analisa BMC, mempertahankan strategi untuk mempertahankan usaha supaya eksis di kala pandemi. Nah, di materi minggu depan itu teman-teman bakal belajar gimana sih menganalisis usahanya supaya kita tahu strategi-strategi apa yang harus kita ubah dalam usaha kita supaya di masa pandemi ini kita tetap bisa bertahan, tetap eksis dan menjadi UMKM yang tangguh. Gitu ya. Baik, itu informasi terakhir dari saya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bertemu kembali. Semangat, tetap praktek. Praktek yang penting ya. Monggo silakan kalau teman-teman yang mau live dipersilahkan.